Perkenalkan, nama saya Hasto, saya Bupati di Kulon Progo dan saya sebetulnya muridnya Pak Hermawan ini ya. Jadi saya kalau diminta untuk presentasi di sini sebetulnya hanya diuji sama Pak Hermawan bagaimana Pak usaha UMKM mikro kecil menengah ini bisa diberikan masukan dari Pak Hermawan tentang marketing yang baik sehingga akhirnya bisa sukses. Waktunya singkat tapi mungkin saya bisa sampaikan singkat-singkat saja. Saya di Kulon Progo itu punya banyak penduduk yang memang masih penuh dengan kemiskinan. Jadi oleh karena itu yang kami lakukan adalah satu perjuangan, pengabdian dan pelayanan yang harus dengan segenap empati. Saya kira ekonomi untuk UMKM ini sangat membantu sekali bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Hari ini kita penuh tantangan ya, di desa-desa itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan kepada suatu perubahan yang luar biasa. Hari ini people always, ya, kalau kita tidak on, kata orang kita juga on gitu ya. Jadi makanya kita itu berhadapan dengan masalah-masalah yang cukup membebani pemerintah di daerah. Cita-cita dari Bappenas tentu sudah semua tahu, salah satu yang paling penting prioritasnya adalah mengentaskan kemiskinan. Itu adalah salah satu yang paling penting, kemudian juga menghilangkan kesenjangan. Itu hal-hal yang serius dan penting. Ini guru-guru kita yang hadir di sini saya kira ya. Jadi ya, tepuk tangan dulu lah untuk guru-guru kita ya. Ini provokator, kalau menurut saya provokator ya. Pak Hermawan itu beliau sering mengaku kiai, terus apa ini santri-santrinya banyak lah. Saya termasuk santri tapi santri yang mungkin belum khatam gitu ya, baru ikro ya. Jadi jauh dari khatam. Tapi saya kira ini guru-guru kita yang kita hormati ya. Ini ilmu yang diberikan pada saya. Jadi kalau bagaimana pemerintahan itu sebetulnya kata Pak Hermawan bisa di-manage dengan metode kita menggabungkan antara entrepreneurship dengan human. Makanya kemudian kita diajari sama beliau untuk bagaimana supaya membuat satu program-program yang sifatnya itu mengedepankan kemanusiaan atau humanity. Ini terjemahan saya nih Pak Hermawan ya. Jadi sebetulnya kalau di sini ini adalah government, yang di sebelah sana itu government, kemudian yang di sini adalah marketing. Sebenarnya marketing itu ya ada new marketing, ada old marketing. Government juga sama, ada new public service, ada new public management, ada old public management. Jadi sebetulnya ada suatu kesamaan dan kita bisa membandingkan antara bagaimana marketing untuk company dan juga bagaimana untuk new public service atau new public management untuk government. Ini program yang kami kerjakan di Kulon Progo ya. Pada dasarnya sebetulnya kita pemerintah daerah itu seperti perusahaan, punya pelanggan eksternal, punya juga pelanggan internal ya. Kalau kita memperlakukan pelanggan eksternal, ini bisa dengan bagaimana meningkatkan daya tarik investasi. Maka kemudian kita bisa melakukan berbagai macam pembangunan yang meningkatkan daya tarik investasi. Tetapi kita punya pelanggan internal, dalam hari ini ya masyarakat kita sendiri, ya pegawai negeri. Oleh karena itu kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana ekonomi kerakyatan itu kita bangun, yang kemudian bisa menghasilkan suatu kesejahteraan. Jadi yang ke arah internal itu kita banyak program yang bisa kita lakukan. Seperti kami di Kulon Progo itu batik misal begitu ya. Di Kulon Progo itu ada makanan yang tidak begitu mudah dipopulerkan, namanya geblek. Bukan geblek tapi geblek ya. Bentuknya seperti angka 8, seperti yang saya pakai ini. Kalau ini kita jual, makanan geblek itu susah lakunya. Tetapi bagaimana kita memproduksikan makanan yang geblek itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk karya batik. Maka akhirnya kemudian batik ini kita lombakan dan akhirnya pemenangnya kita tetapkan dan kita jadikan punya hak kekayaan intelektual bahwa batik geblek renteng ini adalah batik daerah Kulon Progo. Setelah itu kemudian
80.000 siswa di Kulon Progo pakai ini semua, PNS 8.000. Jadi pasar sudah kita create duluan. Nah, makanya kemudian pembatiknya jadi tumbuh pesat sekali. Sebelumnya hanya sekitar 200 pembatik di Kulon Progo, sekarang lebih dari 1.500 dan mereka kaya raya, ya kaya raya karena memang kita berikan pasar yang begitu juga beras sebetulnya ya. Beras itu kan ada ironis ketika beras miskin yang disingkat Raskin itu ternyata dulu banyak diimpor. Kulon Progo sejak tahun 2013 itu kita punya gerakan bela dan beli Kulon Progo, maka berasnya harus dari Gapoktan sendiri, gabungan kelompok tani. PNS, setiap PNS kita minta beli 10 kg beras per bulan, padahal ada 8.000 PNS. Itu sebagai inisial untuk bisnis beras. Dan kemudian setelah itu Bulog kita rayu supaya Bulog jangan membawa beras dari luar. Jadi harus beli ke Gapoktan. Akhirnya Bulog pun kemudian beli ke petani ya, dari ke Gapoktan. Sehingga Raskin diganti dengan Rasda. Jadi beras miskin kita ganti dengan beras daerah. Ini kepala Bulog yang sangat baik di Jogja. Kita merayunya 3 tahun supaya dia tidak mendatangkan beras ke Kulon Progo. Ini kan senyumnya gimana gitu ya, ya sudahlah, setuju, tapi setujunya agak berat-berat sedikit ya. Oleh karena itu sebetulnya kemandirian dalam bidang pangan itu penting untuk kita ciptakan sehingga Gapoktan bisa membangun ekonomi yang mandiri di daerah. Ini gabungan kelompok tani yang kita dampingi. Akhirnya kita sejak 2013 clear kita mengisi gudang-gudang Bulog itu dari gabungan kelompok tani yang ada di desa-desa. Sebetulnya kita sering punya slogan, iso nandur ngopo tuku, artinya bisa menanam kenapa kita harus beli. Karena banyak lahan yang masih cukup baik di daerah. Kemarin dari PBB untuk yang tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, hak-hak manusia untuk bisa dipenuhi ketahanan pangan juga datang ke Kulon Progo, di Indonesia datang ke 3 tempat karena dia tertarik dengan bagaimana membangun ketahanan pangan. Ternyata hasilnya lumayan ya, ketika kita memberdayakan ekonomi lokal, kemudian kita bisa membangun ketahanan, maka ini adalah penurunan desa yang rawan pangan. Jadi secara signifikan menurun desa rawan pangan. Sekecil apapun sebetulnya harus kita tekuni. Jadi kalau di Kulon Progo itu kalau mau membangun paving, itu ya kita mending kita mengasih alat potong kepada warga, potong batu, kemudian batunya diambil dari gunung-gunung itu, kemudian dipotong sendiri, dan ini kita bikin ukurannya 8x8, karena jumlah desa di Kulon Progo 88 ya. Sehingga akhirnya bela dan beli Kulon Progo, uangnya juga larinya ke masyarakat Kulon Progo. Kami membuat regulasi bahwa agar koperasi di desa itu bisa memiliki toko modern. Sehingga kami kerjasama antara koperasi dengan investor, kita temukan, mohon maaf saya kalau menyebut merek, yaitu Alfamart Indomart, itu di Kulon Progo kita memang yang dekat-dekat dengan pasar kita tutup, kemudian tokonya kita ganti tetap menjadi toko modern, dan kemudian kita ganti namanya Tomira. Tomira adalah toko milik rakyat ya. Jadi ini adalah tokonya koperasi yang kemudian bekerja sama dengan investasi atau investor, kemudian ini yang miliki adalah koperasi, toko milik rakyat. Dengan ada toko milik rakyat ini maka produk-produk lokal bisa diakomodir. Ini adalah produk-produk yang dibuat oleh rakyat setempat, jadi bisa masuk toko modern. Dulu kita menjual pucuk teh ya, pucuk teh itu dijual laku hanya 1.600 saja per kilo. Sekarang kemudian kita bikin sendiri, tehnya diolah sendiri, dihilirisasi, kemudian akhirnya menjadi teh yang sudah dalam kemasan yang baik. Ini teh yang sudah kita buat di daerah. Kopi juga begitu, kopi juga kita buat sendiri sampai ke end product. Dan kami punya cita-cita karena di Kulon Progo itu sebentar lagi bandara internasional operasional, maka bela dan beli Kulon Progo, air minum, kopi, teh itu kita sediakan, termasuk disuplai dari BUMD. Sehingga kalau di bandara internasional itu ada Starprok atau Starbucks, maka di Kulon Progo bikin sendiri nama Starprok ya. Ini nanti kalau di airport itu ya harapan saya
tidak hanya Starbucks yang berkibar, tapi rakyat juga punya lah, Star dari Kulon Progo lah. Gitu. Karena kita tahun 2019 mohon doanya Bandara Internasional operasional di Kulon Progo. Air juga begitu, sudah lebih dulu, PDAM itu perusahaan daerah air minum. Saya tanya, PDAM itu singkatannya apa? Perusahaan daerah air minum. Kenapa nggak pernah bikin air minum? Bikinnya cuma air mandi. Padahal bangsa kita ini minum air putih itu setiap hari itu unlimited, banyak sekali, dan semua produk asing, hampir semua produk asing. Kita ini bikin HP nggak bisa, tapi air putih yang kita bikin aja juga kita nggak bikin kok. Jadi sebetulnya sakitnya itu di sini kalau di daerah itu. Jadi karena apa? Kita itu sudah miskin, bodoh, tertipu lagi ya kan. Jadi itu sebetulnya complicated. Makanya kemudian kita bikin air putih. Direktur PDAM saya skors dulu, kalau belum bisa bikin air putih sendiri, enggak saya angkat lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah 1,5 tahun akhirnya punya merek namanya Airku. Airku itu ya air Kulon Progo, dan Airku itu bukan airmu maksudnya gitu. Artinya bukanmu asing ya. Jadi ya saya tidak benci asing, tapi saya cinta kemandirian, sederhana saja. Ya, jadi yang sederhana, karena kita miskin. Ya. Saya kumpulkan maskapai penerbangan yang besok mendaftar di Kulon Progo itu, sudah ada 40 yang mau penerbangan langsung dari Kulon Progo. Saya bilang airnya harus pakai Airku, milik PDAM dan milik rakyat. Kalau nggak pakai Airku, nggak boleh mendarat, saya bilang. Ya, jadi saya kira supaya rakyat tidak jadi penonton, itu saya kira penting untuk ada kolaborasi antara investor dan warga atau masyarakat. Alhamdulillah banyak dampaknya ya ketika kita melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan ini untuk pendapatan per kapita, kemudian juga lama sekolah juga menjadi lebih baik karena mereka juga punya uang, kemudian harapan hidup juga meningkat ya. Ini angka-angka baik yang kita dapat dari dan saya berharap Kulon Progo itu tertinggi angka harapan hidupnya sekarang 75 tahun, 18, tertinggi di DIY. Jadi makanya kalau Anda semua agak kurang sehat, pindah Kulon Progo insya Allah panjang umur ya, dan bisa seperti itu kalau tua ya. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.